Indonesia. Seperti biasa, kita akan awali perjumpaan pagi ini dengan dialog agama Islam bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok. Kita akan membahas tentang namimah atau adu domba. Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas namimah atau adu domba ya. Kalau dulu zaman penjajahan itu kan kita juga sering diadu domba ya Pak ya. Zaman penjajahan itu oleh Belanda ada namanya divide et impera atau politik adu domba. Nah ini ternyata adu domba itu termasuk dosa besar. Silakan Pak Kiai untuk ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An-namimah atau adu domba adalah dosa besar. Orang yang mengadu domba atau berbuat namimah, maka Allah ancam, la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang melakukan namimah. Mengapa? Karena namimah itu adalah menciptakan permusuhan di antara kedua belah pihak. Menciptakan kerenggangan, bahkan pertikaian, bahkan perselisihan, bahkan bisa terjadi peperangan. Antara dua saudara yang saling cinta mencintai karena ada adu domba, karena ada namimah, maka bisa jadi menjadi retak hubungan bersaudara itu. Allahu Akbar. Maka begitu besar dosanya orang yang melakukan namimah atau mengadu domba. Bahkan asyaddu khataran minal mugtab. Orang yang melakukan namimah atau adu domba lebih berbahaya daripada orang yang ghibah. Ghibah sebuah dosa besar. Maka namimah lebih besar dari ghibah. Allahu Akbar. Karena an-namimah itu memberi pengaruh yang sangat negatif kepada masyarakat. Terjadi hubungan silaturahim yang baik karena ada namimah, maka bisa jadi terputus hubungan silaturahim itu. Terjadi permusuhan, terjadi kebencian antara kedua belah pihak, antara dua orang yang bersaudara karena ada namimah, maka ada hubungan yang retak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengenai larangan daripada namimah. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Halafin, mahinin, yang banyak menghinakan. Hammazin, yang banyak mencela. Masya'im binamim, yang menghamburkan fitnah atau adu domba atau namimah. Orang yang melakukan namimah, adu domba, maka dosa besar. Allah laknat, Allah kutuk. Dan orang yang melakukan namimah, adu domba, diancam di hari saat dikubur nanti mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhentilah orang-orang yang selalu mengadu domba, selalu berbuat namimah, karena dosanya sangat besar. Dikubur nanti disiksa oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati ada dua kubur, ada dua makam. Marra biqabraini. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua mayat yang ada di dalam kubur ini sedang mendapat siksa Allah, sedang disiksa. La yu'adzabani. Beliau menjelaskan, yang satu ini mendapat siksa, mendapat azab di dalam kubur. La yastabri'u min baulihi. Dia tidak istinja, dia tidak membersihkan setelah dia buang air kecil. Maka itu bisa menyebabkan dosa. Atau dia buang air kencing lalu
terciprat air kencingnya itu ke kainnya, ke celananya, ke bajunya, lalu dia pakai untuk sholat, maka saat itu sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hatilah kita terhadap bau, terhadap air kencing, karena ada mayat yang disiksa disebabkan air kencing. La yastabri'u min baulihi. Dia tidak istinja dari baulnya, dari air kencingnya. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal akhir, kata beliau, yang satu ini mayat jenazah yang berada dalam kubur sedang disiksa. Mengapa? Fakana yamshi bin namimah. Orang ini saat di dunia suka menebar fitnah, suka mengadu domba, suka melakukan namimah. Oleh karena itulah orang-orang yang melakukan namimah, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, karena dosa besar bagi orang yang suka mengadu domba, suka membuat namimah. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bisyirarikum. Apakah mau aku beri kepada kalian sebuah berita? Aku ingin tunjukkan kepada kalian siapa orang yang paling buruk di antara kalian. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, siapa orang yang paling jahat di muka bumi ini? Beliau mengatakan, syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimati, al-mufarriquna bainal ahibbati, al-baghuna lil barra'i al-aiba. Syiraru ibadillahi, orang-orang yang paling buruk, paling jahat adalah al-masya'una bin namimah, orang yang kesana kemari selalu menghamburkan, selalu menebar fitnah, selalu mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan antara hubungan saudara yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dipisahkannya, dijauhkan hubungan baiknya dengan adu domba. Al-baghuna lil barra'i al-aiba, orang yang ingin mencari-cari aib kepada orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena itulah, dalam hidup ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita menebar fitnah, jangan sampai kita menabur adu domba, karena bahayanya amat sangat besar. Diazab oleh Allah di dalam kubur sebelum nanti mendapat siksa di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di salah satu hal yang tadi sempat diuraikan Pak Kiai adalah tentang ciri-ciri orang yang mengadu domba, itu menyebarkan berita-berita yang mengadu satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ini kan muncul dan sudah cukup familiar, hoax atau berita bohong. Apakah itu orang yang menyebarkan berita bohong itu memang bisa dikategorikan sebagai pengadu domba atau orang-orang yang melakukan namimah ini, Pak Kiai? Dengan teknologi maju sekarang, lisan, bahasa ucapan bisa ditransformasikan melalui tulisan, melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Facebook. Dan itu sudah bagian daripada sebuah perbuatan dosa besar. Dengan bahasa tulisan dia menyebarkan fitnah, akhirnya terjadilah hubungan yang tidak baik. Maka janganlah kita selalu share berita-berita yang kita tidak tahu kebenaran berita itu. Fitnah sana, fitnah sini, itu Allah ancam. Allah ancam dengan siksa di dalam kubur sebelum nanti siksa di hari akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Istri Abu Lahab adalah orang yang suka menebar dan menabur fitnah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab kelak nanti Allah ancam dimasukkan ke dalam neraka lahab yang bergejolak. Begitupun istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
pembawa kayu bakar. Karena istri Abu Lahab ini suka menebar fitnah, suka mengadu domba sehingga terjadi permusuhan, terjadi kebencian. Allah bahasakan dengan pembawa kayu bakar. Ada ulama yang mengatakan beliau di setiap kali Rasul berjalan, istri Abu Lahab ini meletakkan kayu yang berduri lalu dibakar. Yang kedua dimaknai karena al-hatab, kayu bakar ini bisa menyulutkan api. Begitupun sebuah gambaran bahwa dia adalah orang yang selalu menebar adu domba, selalu menebar fitnah sehingga terjadi adawah, sehingga terjadi permusuhan. Diancam oleh Allah, fi jidiha hablum mim masad. Nanti di hari kiamat di lehernya akan dikalungkan sabut dari api neraka. Itulah balasan bagi orang yang suka menebar fitnah, selalu mengadu domba. Kita ingat pada zaman dulu waktu kita dijajah oleh Belanda, politik adu domba, politik belah bambu adalah politik yang dilakukan oleh Belanda. Selama 350 tahun kita diadu domba dengan politik yang terkenal dengan divide et impera. Politik adu domba, politik belah bambu. Kita diadu domba sesama bangsa Indonesia sehingga Belanda menjajah Indonesia mencapai 350 tahun. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita Allah selamatkan dari kehancuran, Allah selamatkan dari malapetaka. Mengapa? Karena ada sebagian negara-negara muslim yang sudah hancur, diporak-porandakan, dilakukan perang adu domba, perang saudara. Itu adalah bukti dan fakta. Kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan Indonesia Allah berikan keselamatan, Allah berikan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Fakta dan realitanya bahwa adu domba bahkan sampai bisa menghancurkan sebuah bangsa, begitu ya Pak Kiai. Betul. Tapi kalau tadi diceritakan tentang Abu Lahab dan juga istri Abu Lahab itu sendiri, sebagaimana dalam ayat Al-Quran itu, apakah kemudian sikap dari seorang suami ketika pasangannya atau istri ketika pasangannya begitu melakukan perbuatan adu domba begitu Pak Kiai? Apakah kita harus mengingatkan atau bagaimana, dan apakah kita juga ikut berdosa kalau mendiamkan ini Pak Kiai? Kisah Abu Lahab dengan istrinya ini dua-duanya memang ahli neraka. Sama-sama diancam oleh Allah. Abu Lahab diancam oleh Allah, maka namanya Abu Lahab, padahal namanya Uzza bin Abdul Muttalib. Karena diancam oleh Allah, sayasla naran zata lahab, kelak nanti akan masuk ke dalam neraka lahab. Lahab itu artinya yang bergejolak api neraka itu. Maka dia disematkan namanya menjadi Abu Lahab. Begitupun istrinya penebar fitnah. Maka dua orang antara Abu Lahab dan istrinya ini adalah ahli neraka. Allahu Akbar. Maka kita bagi keluarga kita sangat berhati-hati. Jangan sampai menebar fitnah, jangan sampai mengadu domba. Karena dosanya amat sangat-sangat besar. Lagi Pak Kiai, kalau misalnya pasangan, begitu maksud saya, pasangan suami istri ya, entah itu yang melakukan fitnah istrinya atau suaminya, itu ikut berdosa nggak ini pasangannya? Seorang suami yang membiarkan istrinya dalam kemaksiatan, dalam dosa besar, memfitnah, mengadu domba, dan dia tahu itu, maka suami itu termasuk suami yang dayus namanya. Suami yang merelakan keluarganya melakukan maksiat, itu adalah suami yang berdosa. Maka suami dan istri mesti saling mengingatkan dalam kebaikan. Apabila istrinya melakukan kesalahan, maka ada kewajiban suami untuk mengingatkan. Begitupun mungkin suami melakukan kesalahan, maka sebagai seorang istri harus mengingatkan, karena nanti bahayanya amat sangat besar. Maka ada sebuah petunjuk di dalam sebuah kitab Al-Imam Al-Zahabi
dalam kitabnya Al-Kabair, bagaimana cara kita membebaskan apabila ada hal-hal yang membawa kepada namimah. Yang pertama kata beliau. Tahan dulu sebentar Pak Kiai. Baik. Karena ada Pak Ardi di Lampung yang menunggu kita nih. Pak Ardi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arif dan Pak Kiai. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nanya dikit aja ini. Kalau orang yang suka mengada-ada itu, misalnya kita nggak ngomong apa-apa, terus orang itu mengatakan kita ini begini, begini, katanya orang tuh banyak yang benci. Dan kita tadi nggak ada bicara apa-apa, sedangkan maksud saya ini misalnya diam di rumah atau habis kerja pulang gitu. Tapi suka diada-adakan orang gitu. Supaya saya ini jelek gitu sama orang banyak. Gimana ceritanya Pak Arif dan Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi di Lampung ya. Baik, kembali ke namimah tadi dan pembahasan tentang kitab tadi Pak Kiai. Baik. Pertama, alla yusaddiqahu li'annahu namamun fasiqun. Apabila ada orang datang kepada kita membawa sebuah berita menjelekkan si A misalnya untuk mengadu domba kita. Yang pertama, alla yusaddiqahu. Jangan kita percaya kepada apa yang ia bawa, berita yang ia bawa itu. Itu yang pertama. Berarti kita mesti ada filter. Ya. Jangan semua pembicaraan dari orang yang membawa kepada namimah kita terima. Jangan percaya, jangan benarkan terhadap berita itu. Yang kedua, filter dulu ya, konfirmasi dulu ya. Betul. Yang kedua, ayyanhahu an dzalika wa yansahuhu wa yuqabbih fi'lahu. Kita nasihati dia kalau bisa itu, dan kita cegah dan kita memperburukkan perbuatannya itu karena dia sudah ada upaya untuk mengadu domba. Kemudian yang ketiga, ayyubghidahu fillahi azza wa jalla. Karena Allah kita benci perbuatan itu. Karena Allah, al-bughdu fillah, dan itu mesti wajib ketika kita melihat kemaksiatan, ada tanda-tanda kita diarahkan untuk diadu domba, maka kita benci kepada perbuatan itu, bencinya kita karena Allah. Kemudian yang keempat, alla yazunna fil manquli anhu as-su'. Kemudian orang yang diarahkan untuk diadu domba dengan kita, dengan berita yang ia bawa, jangan kita bersuuzon kepada orang itu. Bangunlah hubungan, bangunlah pikiran dalam hati, yaitu husnuzon, positive thinking. Ya. Sehingga kita tidak terbawa ke dalam pusaran namimah. Baik. Kemudian yang... Sebelum yang kelima Pak Kiai, ada Ibu Yati di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, bagaimana kalau ada seorang suami, dia menjelekkan istrinya karena dikenal sama perempuan lain, lah dibilang istrinya tuh udah ada penyakitan istilahnya, padahal istrinya tuh sehat-sehat aja. Dia tuh mau menarik perhatian perempuan lain. Itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita menghadapi namimah tadi, konfirmasi, cegah, karena Allah kita benci perbuatan itu. Terus jangan suuzon, kita harus positive thinking. Kemudian apa lagi nih Pak Kiai yang kelima? Kemudian yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus. Setelah kita dapat berita dari seseorang yang ingin mengadu domba kita terhadap seseorang yang ia ceritakan, jangan kita tajassus, cari-cari kesalahan dia. Wala tajassasu, jangan kita cari-cari kesalahan saudara kita. Kemudian yang keenam, alla yarda li nafsihi ma nahan namam anhu fala yahki namimatahu. Kemudian berita yang disampaikan kepada kita karena dia ingin mengarahkan kepada adu domba, jangan kita share kepada orang lain. Jangan kita sebarkan kepada orang lain. Simpan saja ya, begitu ya. Kita simpan saja. Itulah cara 6 hal yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi agar kita tidak terjebak pada namimah. Jangan benarkan orang itu
apa yang ia bawa, kita harus tabayun. Ya. Maka termasuk pertanyaan ibu tadi pun kita harus tabayun, kita harus klarifikasi dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, bahkan dalam hidup kita sesama warga Indonesia. Kita mesti melakukan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu tabayun. Klarifikasi, konfirmasi, cek and recheck setiap segala berita, apalagi yang mengarah kepada adu domba. Ya. Bahkan jangan langsung sebar, karena tadi kita disuruh untuk menyimpan dulu begitu ya informasi itu. Jangan langsung sebarkan, share melalui WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Berita-berita yang bernuansa fitnah, yang memang tidak kita tahu kebenaran itu. Nanti kita akan terbawa ke dalam pusaran dosa. Bisa menebarkan kebencian, bisa menebarkan permusuhan, sementara kita tidak tahu tentang kebenaran berita itu. Maka disampaikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, ini nasihat Allah agar kita tidak terjebak dalam provokasi, agar kita tidak terjebak dalam adu domba. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, artinya seorang yang berbuat maksiat, seorang yang tidak baik, binabain dengan sebuah berita, jangan langsung terima berita itu. Apalagi di-share berita itu melalui WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Allah ajarkan kepada kita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, cek and recheck, teliti, cermati terhadap berita yang kita terima. Mengapa? Antusibu qauman bijahalah. Nanti kalau kalian tidak lakukan itu, bisa menyebabkan musibah kepada satu kaum, bijahalah, karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian menyesal karena perbuatan kalian itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA untuk ulasannya. Yang paling penting adalah kita selalu konfirmasi ya, mencegah perbuatan itu, kemudian karena Allah kita benci perbuatan itu, selalu berpositif thinking dan menyimpan ya. Tidak perlu menyebar-nyebarkan ketika ada orang yang berbuat atau mengabarkan berita fitnah kepada kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.